Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Gemar Ilmu. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah klik video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini admin akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk latihan soal pretest PPG PAI materi pedagogi. Baiklah rekan-rekan semuanya, kita mulai soal dan jawaban pretest PPG PAI untuk tahun 2024, materi pedagogi. Dengan ketentuan soal pilihan ganda, jumlah soal ada 20. Mari sebelum mulai latihan, soalnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberi kelancaran dan kemudahan dan kelulusan dalam pelaksanaan pretest PPG PAI tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Soal nomor 1. Cara belajarnya melalui bergerak, menyentuh dan melakukan dari di atas adalah anak yang mempunyai gaya belajar. A. Visual. B. Audio. C. Kinestetik. D. Estetika. Jawabannya adalah C. Kinestetik. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini, 1 lebih suka membaca daripada membacakan, 2 pembaca cepat dan tekun, 3 mudah terganggu keributan, 4 tidak mudah terganggu keributan, 5 saat bekerja suka bicara pada diri sendiri. Ciri karakteristik gaya belajar peserta didik aspek visual ditunjukkan pada nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4. C, 2, 3, dan 5. D, 3, 5, 3, 4 dan 5. Jawabannya adalah B, 1,2 dan 4. Soal nomor 3. Kompetensi guru PAI berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 adalah A. Pedagogi kepribadian sosial dan profesional. B. Pedagogi kepribadian sosial, profesional dan spiritual. C. Akademik, kepribadian sosial, profesional dan arsip. D. Pedagogi kepribadian, sosial, profesional, spiritual dan leadership. Jawabannya adalah D. Pedagogi, kepribadian sosial, profesional, spiritual dan leadership. Soal nomor 4. Kemampuan belajar terutama memahami dan menggali materi informasi masing-masing peserta didik. Karakteristik peserta didik tersebut berkaitan dengan A. Bahasa atau komunikasi. B. Gaya belajar. C. Bakat minat dan kepribadian. D. Intelektual. Jawabannya adalah D. Intelektual. Soal nomor 5. Religius nasionalis mandiri, gotong royong dan integritas, nilai di atas merupakan pengembangan A. Absen keterampilan abad 21. B. Literasi dasar. C. Model pembelajaran. D. Penguatan pendidikan karakter. Jawabannya adalah D. Penguatan pendidikan karakter. Soal nomor 6. Pembelajaran yang harus berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, kontekstual dan terintegrasi dengan masyarakat, pernyataan di atas merupakan prinsip pokok. A. Pembelajaran abad 21. B. Strategi pembelajaran. C. Model pembelajaran. D. Teori belajar. Jawabannya adalah A. Pembelajaran abad 21. Soal nomor 7. Membedakan malaikat dan manusia, berdasarkan tabel Somi, Anderson dan Howell, rumusan IPK di atas termasuk A. C2 dan pengetahuan faktual. B. C2 dan pengetahuan konseptual. C. C3 dan pengetahuan faktual. D. C4 dan pengetahuan konseptual. Jawabannya adalah D. C4 dan pengetahuan konseptual. Soal nomor 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi. Sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Merupakan penjelasan dari A. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. B. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. C. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. D. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jawabannya adalah B. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Soal nomor 9. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. Sebelum memasa 14-15 tahun. Jawabannya adalah C. Usia 7-11 atau 12 tahun. Soal nomor 10. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya adalah A. Kemampuan kognitif. Soal nomor 11. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian belajar di atas menurut teori. A. Teori belajar kognitif, B. Teori belajar humanistik, C. Teori behateoritik, D. Teori belajar konstruktivistik. Jawabannya adalah C. Teori behateoritik. Soal nomor 12, peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya adalah C. Emosional. Soal nomor 13. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesum, bukan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Mempermutasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan baik. Soal nomor 14. Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruksi tipeisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah A. Humanistik. Soal nomor 15. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah yang dihadapi secara realistik, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jawabannya adalah C. Problem solving. Soal nomor 16. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya, siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 17. Faktor penting menentukan model pembelajaran dalam analisis pembelajaran adalah adanya kesesuaian. A. Kompetensi, lulusan dan kompetensi inti. B. Karakteristik materi dan peserta didik. C. Tingkat kompetensi dan lingkup materi. D. Lingkup materi dan alokasi waktu. Jawabannya adalah C. Tingkat kompetensi dan lingkup materi. Soal nomor 18.
Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar, atau tayangan video yang beristri sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dan dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 19. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadap tapi sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional. B. Konvensional. C. Pasca konvensional. D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Soal nomor 20, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah: A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Pedoman wawancara. D. Tes hasil belajar. Jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti pretest PPJ Pendidikan Agama Islam tahun ini. Semoga diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika suka dengan video ini, silakan Bapak Ibu guru klik like, bagikan ke teman lainnya dengan cara share, dan jangan lupa subscribe agar kita sama-sama berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.